kebaikan dan pertolongan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa beribadah. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Kami telah menyembah dan kami telah memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Dan kini saatnya kami mau mendengarkan Engkau melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengarkan firman kami diubahkan dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu. Siapapun Tuhan, kami yang ada di tempat ini, jemaat-Mu, para pelayan-Mu, para hamba-Mu, biarlah kiranya Tuhan Yesus berikan kami semangat dan sukacita dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Baik, saya menyapa kita semua, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tentu kita bersyukur ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas waktu dan kesempatan yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa berkumpul beribadah untuk muji memuliakan namanya. Amin. Bapak Ibu, langsung kita mendengarkan firman Tuhan. Pada sore hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, yaitu rahasia kemenangan dalam menghadapi pergumulan. Ya, rahasia kemenangan dalam menghadapi pergumulan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 belum. Ya. Saya bacakan Bapak Ibu firman Tuhan ini, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 dengan judul berikut, jangan kawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah sampai yaitu di penghujung tahun 2024. Ya, kita akan beberapa minggu lagi ya, sekitar 2 atau 2 minggu lagi lah, kita akan mengakhiri tahun 2024 dan kita sampai pada tahun 2025. Dan kita juga akan sebentar lagi merayakan hari Tuhan kita, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, juru selamat kita. Tentu Bapak Ibu ya, kita sukacita. Amin. Kita bahagia karena kita telah tebus, ditolong oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita jangan lengah ya, jangan lengah dalam kehidupan kita ini. Karena pasti ada oknum-oknum yang tidak suka ketika kehidupan kita dekat kepada Tuhan. Ketika kita bersuka cita kepada Tuhan, ada oknum-oknum yang tidak suka. Tentu kita sudah tahu ya, amin. Kita tidak boleh sebut namanya, nanti dia marah. Tapi nggak apa-apa sih, ya. Walaupun dia marah kan ada Tuhan Yesus, amin. Saya dulu waktu sekolah Alkitab ya di Surabaya, ketika hari-hari besar seperti ini, bulan 12 atau mungkin kenaikan semester, Bapak asrama kami dan Ibu asrama kami sering bilang sama kami, menasihati kami, dibilang seperti ini, hati-hati loh ya, ini sudah Natal, atau mungkin seperti ini, hati-hati loh ya, ini sudah kenaikan semester dan libur ya gitu ya. Sudah ya, kalau yang namanya sekolah Alkitab, kalau libur-libur seperti itu, wah sukacitanya luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, pergi praktek atau weekend segala macam. Tapi Bapak asrama kami bilang, hati-hati loh ya. Nanti di libur ini biasanya ada sesuatu hal yang terjadi
pertengkaran, pertikaian, permusuhan. Jadi saya tidak percaya Bapak Ibu, masa sih? Tetapi setelah saya melihat, memang betul juga, ya. Memang karena euforia tadi, ya, sukacita, ya, singgung sedikit, marah, singgung sedikit, berantem, ya. Kira-kira seperti itu. Namanya sekolah Alkitab ya Bapak Ibu ya. Jangan heran kok sekolah Alkitab berantem. Ya, namanya sekolah Alkitab kan yang sekolah Alkitab itu kan di tempat untuk diajari, ya. Oh, seperti ini. Jadi kita juga Bapak Ibu Saudara, ini kita udah mau sukacita, udah mau hari bahagia, di hati saya katakan sekali lagi, pasti ada oknum-oknum yang tidak senang, ya, menghancurkan sukacita kita itu, membuat menjadi duka cita atau pergumulan. Jadi kita belajar pada sore hari ini tentang Rasul Paulus. Semua di sini kenal ya Rasul Paulus, amin? Ya, kenal lah. Ini Rasul, bukan Rasul Paulus yang ada di mana-mana ya. Ini Rasul Paulus yang ada dalam Alkitab. Ya. Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kehidupannya, Rasul Paulus inilah orang yang terpandang kedudukannya tinggi dan mungkin secara finansial ya lumayan mencukupkan. Ya. Artinya Rasul Paulus ini pasti tidak mengalami yang namanya kekurangan. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ya, jadi alatnya, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia mengatakan, ya, semua telah dianggap sampah. Bayangkan, semua telah dianggap sampah, kedudukan yang tinggi, ya, finansial yang mencukupkan. Ada lagi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini ketika dia dipanggil oleh Tuhan, bukan malah tenang atau santai-santai kehidupannya. Tidak, bukan seperti yang dulu sebelum dia dikenal, sebelum dia mengenal Tuhan, bukan. Tetapi dia mengalami pergumulan, penderitaan. Itu semua karena apa? Karena pengenalannya akan Tuhan Yesus. Maka dalam Alkitab kita melihat bahwa ada 13 kitab, mulai dari Roma sampai Filemon, dia yang menuliskan. Sungguh luar biasa Tuhan memakai kehidupannya, ya. Tetapi di dalam pergumulan, dalam penderitaan yang dihadapi, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, bersama-sama kita bacakan Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16, ada di atas ya, di slide-nya. 1, 2, 3 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bayangkan, ini yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan, sebab itu kami atau Rasul Paulus tidak tawar hati. Ya, tawar hati artinya Bapak Ibu semangat, putus asa, atau tidak melakukan apa yang sedang diperjuangkan, ya, itu artinya tawar hati. Tetapi Rasul Paulus mengatakan dia tidak tawar hati, ya, dia tidak tawar hati. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan ini mengajak kita, Tuhan mengajak kita, ya, supaya ketika ada pergumulan, permasalahan, kita jangan tawar hati. Amin. Ya, memang kita tahu bahwa pergumulan itu tidak enak ya. Memang saya nggak paham bicara pergumulan, penderitaan. Tapi ketika pergumulan itu, persoalan itu atau badai itu datang, ya, tidak enak. Tetapi walaupun tidak enak Bapak Ibu, kita harus tetap konsisten. Janganlah sampai kehilangan semangat, kehilangan gairah di dalam mengikut Tuhan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu. Di sana lagi dikatakan, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya Bapak Ibu bahwa meskipun di dalam pergumulan, meskipun di dalam penderitaan, Rasul Paulus mengatakan
Tapi justru pergumulan penderitaan itu membuat dia dibaharui dari sehari ke sehari. Kok bisa ya? Iya kan? Kok bisa ada pergumulan, ada penderitaan, kok bisa diperbaharui dari sehari ke sehari? Nah, sebelum saya menjawab tentang Rasul Paulus ini, saya dulu bertanya ya pada bapak-bapak yang ada di sini. Sini siapa yang senang kalau ekonominya atau kehidupannya naik level? Semua pasti senang dong, amin? Pasti senang, saya juga senang. Contohnya kalau Kak Denny atau Ko Denny, Ko Denny mengajukan saya ke MD, Majelis Daerah, mengangkat saya jadi PDM. Wow. Wow, saya senang Bapak Ibu, ya. Apalagi waktu pas wisuda gitu ya, untuk gini, apa namanya, toga ya namanya. Toganya dibalikkan pas di apa namanya itu, di foto cepret, langsung posting di Facebook atau di Instagram. Wow, terkenal seluruh Indonesia. Iya Bapak Ibu, apalagi kalau teman kita waktu SD ya, teman kita waktu SMP atau teman kita waktu SMA, atau teman kita waktu pas nakal-nakalnya gitu ya, mengkomen kita, wah kamu sudah pendeta gitu. Ya, itu kesenangan kita Bapak Ibu kalau kita naik level dari 0 jadi 1, 1 menjadi 2, 2 jadi 3. Itulah menjadi yang kesenangan kita. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan untuk kita bisa naik level, ya, barangnya kelas 1 mau ke kelas 2, tentunya kita harus belajar dan ujian. Nah, ini yang tidak enaknya. Tentunya kita belajar dan ujian. Dan ketika kita selesai belajar dan ujian, wow, kita naik level. Jadi inilah makanya Rasul Paulus mengatakan, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Karena Rasul Paulus tahu ketika dia sukses, ya, ketika dia bisa menjalani kemerosotan kehidupannya di hadapan Tuhan, tidak tawar hati, tidak bersungut-sungut, pasti Tuhan akan sediakan hadiah yang terindah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Amin. Makanya di dalam Yakobus, ya, Yakobus jelas mengatakan di sana Bapak Ibu. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-2. Di sana dikatakan, saya bacakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bayangkan, ya, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi mengajak kita ketika kita mengalami ujian atau pencobaan atau pergumulan, kita itu, ya, firman Tuhan mengajari kita supaya kita anggap itu adalah suatu kebahagiaan kita, ya. Karena Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara kalau kehidupan kita seperti ini saja, hanya satu terus dari dulu sampai sekarang satu terus. Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya kita naik level. Jadi untuk naik level itu, saya sudah katakan tadi, kita harus belajar dan harus ujian. Ya, tergantung iman kita. Kalau iman kita besar, ya memang ujiannya besar. Tapi kalau iman kita masih, ya, lembek-lembek, ya pasti ujian kita juga lembek-lembek. Ya, tidak mungkin, ya, apa namanya itu, pelajaran dokter dikasih kepada pelajaran untuk kelas 1 SD. Tidak mungkin. Amin. Selanjutnya kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Saya bacakan atau bersama-sama ya kita bacakan ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 17, 1, 2, 3 ya. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami
Luar biasa. Rasul Paulus mengatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Saya melihat Rasul Tuhan Yesus, hanya Rasul Paulus ini yang mengatakan atau yang menganggap bahwa penderitaan yang ada dalam hidupnya adalah ringan. Padahal sebenarnya penderitaan yang dialami Rasul Paulus Bapak Ibu tidak ringan, ya, tidak ringan-ringan amat. Ya kalau kita mungkin di posisi Rasul Paulus, ya sudahlah, ya kira-kira seperti itu pemikiran kita. Penderitaan Rasul Paulus, ya. Ini penderitaan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28 saya bacakan. Mari kita perhatikan Alkitab kita Bapak Ibu. Demikian, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Selanjutnya 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi inilah penderitaan Rasul Paulus Bapak Ibu. Kita sudah membaca tadi, ya. Tetapi dia mengatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya, dia mengatakan ringan. Tetapi kenapa dia mengatakan ringan? Ya, karena imannya kepada Tuhan, karena pengenalannya kepada Tuhan, karena kemuliaan kekal yang melebihi, yang dia tahu bahwa kemuliaan yang akan dia dapatkan melebihi segala-galanya katanya. Dan inilah yang menjadi tujuan kita, kemuliaan kekal ini Bapak Ibu. Amin. Amin. Inilah yang menjadi tujuan kita. Dia mengatakan jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow, enak ya berbicara, tetapi yang melakukannya berat, ya, melakukannya berat. Walaupun kita hanya sampai firman Tuhan berkata 70 tahun, contohnya kita menderita sampai 10 tahun, waduh. Makanya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus kita belajar kenapa dia tidak tawar hati, kenapa dia tetap semangat mengikut Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 18 dikatakan di sana, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan kekal. Jadi inilah makanya Rasul Paulus tidak tawar hati, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Apa itu artinya memperhatikan perkara yang kelihatan? Apa artinya memperhatikan perkara yang kelihatan? Bapak Ibu, memperhatikan perkara yang kelihatan itu berbicara kenyataan realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini perkara yang kelihatan ya. Amin. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Apakah kemiskinan? Atau kekayaan? Atau kelemahan? Atau kita kuat? Atau sehat? Atau sakit penyakit? Atau dihina? Ini perkara yang kelihatan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan memang tidak melarang ya, kalau kita kaya, kalau kita kuat, kalau kita sehat. Dia tidak melarang, bahkan dia suka. Amin. Dia suka kalau kita kaya, kalau kita kuat. Ya, kalau kita kuat, kalau kita sehat, Tuhan itu sangat suka. Ya, kalau kita kaya kan kita bisa memberkati orang-orang. Amin. Ya, kalau kita kuat, kita bisa tolong orang yang lemah. Kalau kita sehat, ya kita bisa
menasihati, ini loh makanannya kalau untuk mau sehat. Tuhan mau, tetapi sekarang yang Tuhan tidak mau, apa? Ya, apa tujuan kita untuk kaya? Apa tujuan kita kalau kita kuat? Apa tujuan kita kalau kita sehat? Itu yang tidak Tuhan mau. Jadi inilah perkara-perkara yang kelihatan, yang sering kita mengeluh, ya, yang sering kita tidak berdaya karena kemiskinan, karena kekayaan, kelemahan, kekuatan, sehat atau sakit penyakit, dihina. Inilah perkara-perkara yang kelihatan. Bapak Ibu, kalau kita melihat realita kehidupan kita ini, ya, kalau kita melihat realita kita, hidup kita ini, Bapak Ibu, kita penuh dengan ketakutan. Amin. Kita penuh dengan ketakutan. Ya jangankan saya dulu lah, ya. Nanti saya cerita malah kayak apa namanya, nggak enak. Ya. Bapak Ibu saudara tahulah apa realita yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi Bapak Ibu yang tahu. Menakutkan Bapak Ibu, amin. Seperti Rasul Petrus, ketika dia berjalan di atas air, ya, karena dilihat tiupan angin, badai datang, wow, jadinya dia takut, amin. Dia takut. Karena dia takut, ujung-ujungnya dia tenggelam. Musa, yang luar biasa dipakai Tuhan, yang memiliki hati yang lembut, mungkin memiliki hati yang bijaksana, ketika dilihatnya ada banyak pergumulan, ada permasalahan depan, belakang, depan air kosong atau teberau, kiri kanan padang gurun, di belakang prajurit Firaun menghajar kehidupannya, tapi dia tidak gentar karena dia tahu ada penolong yang sejati, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Makanya dia berserah kepada Tuhan tersebut, Bapak Ibu. Ya, sekiranya kita, Bapak Ibu, jangan berfokus kepada perkara yang kelihatan, menakutkan, Bapak Ibu. Amin. Kita jalannya aja hidup ini, apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan kasih, kita jalani saja. Tetapi yang menjadi fokus kita, ya, tapi sebaliknya yang diperhatikan Rasul Paulus, yaitu perkara yang tak kelihatan. Bukan hantu ya, bukan setan perkara yang tak kelihatan. Perkara yang tak kelihatan itu adalah berbicara Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dan itulah yang menjadi fokus kita seharusnya, Bapak Ibu. Ya, perkara yang tak kelihatan tersebut tentang Tuhan. Seharusnya yang kita renungkan setiap hari, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan? Ya, perintah Tuhan itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah kita sudah melakukan perintah tersebut? Atau apakah kita masih tetap setia melakukan firman-Nya? Apa yang difirmankan Tuhan? Banyak yang difirmankan oleh Tuhan, tetapi yang sangat-sangat Tuhan mau dalam kehidupan kita, yang kita ikuti, yaitu firman yang difirmankan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Selanjutnya, apakah kita masih membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah kita beribadah sungguh-sungguh kepadanya? Jadi inilah sebenarnya yang harus kita perkarakan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, inilah yang harus kita perkarakan setiap hari, Bapak Ibu. Yang menyenangkan Tuhan, hanya memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, mengagungkan namanya, Raja di atas segala raja. Gaya kesimpulannya, Bapak Ibu, ya, jadi rahasia untuk menang dalam pergumulan, perhatikanlah perkara yang tak kelihatan. Amin. Tuhan pasti tidak kecewakan kehidupan kita, walaupun mungkin terkadang kita tidak setia. Tuhan itu tetap setia. Amin. Dia tetap melihat kehidupan kita, dia tetap melihat perjuangan kita. Ya, sedetik pun apa yang kita lakukan, kebaikan untuk sesama kita, Tuhan pasti, ya, memperhitungkannya. Jangan kita tawar hati ketika ada pergumulan. Amin. Jangan kita tawar hati, karena tawar hati itu akan membawa kita kepada
kebinasaan atau kemuliaan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini berkati setiap kehidupan kita dan menolong kita, memberikan kita semangat dan sukacita. Amin. Untuk menyambut kelahiran Tuhan.